Hai, perkenalkan nama saya Mujada Mutarabani. Saya dari kelas plus BDP 1. Di sini saya dan teman-teman kelompok saya akan menjelaskan mengenai materi statistika. Dimulai dari yang pertama, yaitu dengan saya sendiri. Saya akan menjelaskan materi modus, mean, serta median dari data tunggal. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang pertama. Ini adalah datanya. Lalu pertama-tama saya akan mencari nilai mean atau biasa kita banyak disebut dengan rata-rata. Jadi mean itu rumusnya X bar sama dengan, nah ini semua data yang ini kita tambahkan. Seperti misalnya seperti berikut, 4 ditambah 4 ditambah 4, pokoknya ikutin ini aja ya. Tambah 5 ditambah 5 ditambah 6 tambah 6 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 9. Lalu kita buat per. Nah, di sini kita hitung berapa banyak angka di sini. Kita hitung ya. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ternyata banyak angka di sini itu adalah 12. Nah, kita masukkan saja di sini per 12 karena 12 ini adalah banyaknya angka. Sama dengan ini tinggal dijumlahkan aja berapa, dan saya sebelumnya sudah menjumlahkan, maaf kalau salah. Saya mendapat hasilnya itu adalah 72 dibagi 12 per 12 sama aja, sama dengan 72 dibagi 12 itu hasilnya 6. Jadi kita sudah dapat mean dari data tunggal berikut ini adalah hasilnya 6. Oke, sekarang kita lanjut ke median atau biasa kita ingat-ingat itu nilai tengah. Jadi kalau cara saya yaitu kita masukkan datanya dulu nih ya. Sebentar. Oke, sudah. Nah, karena median ini adalah nilai tengah, jadi kalau saya cara pengerjaannya yaitu tinggal dicoret-coret aja gitu dari ujung ke ujung. Jadi seperti kayak 4 pasangan sama 9, selanjutnya 8 dengan 4, 4 dengan 7, 7 dengan 5, 5 dengan 7. Nah, karena ini angkanya genap, jadi pasti tidak ada tengahnya. Nah, kita dapat di sini tengahnya itu ada 2, 6 sama 6. Cara penyelesaiannya kalau seperti ini, yaitu kita tinggal tambahkan saja 6 ditambah 6 dibagi 2. Sama dengan 6 tambah 6 hasilnya 12 dibagi 2, yaitu hasilnya adalah 6. Jadi median dari data tersebut adalah 6. Oke, yang terakhir ini ada modus atau data yang sering muncul. Bisa kita lihat dari data ini, di sini tuh ada angka 4. Angka 4 ini tuh ada 1, 2, 3. Ternyata angka 4 ini ada 3, dan angka 5 ini ada 1, 2, ada 2, 6-nya ada 2, 7-nya ada 3, 8-nya ada 1, dan 9-nya ada 1. Kita bisa lihat nih dari sini mana angka yang paling sering muncul, yaitu di sini ada 4 dan ada 7. Jadi kita tinggal masukkan saja di sini modus atau MO sama dengan 4 dan 7. Selesai. Halo, saya Risma Ristiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang persentil, desil, dan kuartil dari data tunggal. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian dari persentil, desil, dan kuartil terlebih dahulu. Persentil yaitu membagi data menjadi 100 bagian yang sama rata. Jadi terdapat 99 nilai persentil yang membagi data menjadi 100 bagian. Persentil biasa dilambangkan dengan huruf P.
Desil yaitu membagi kelompok data menjadi 10 bagian yang sama rata. Pada desil terdapat 9 nilai desil yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama. Setiap bagian mewakili 1/10 atau 10% dari kelompok data. Kalau kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian dengan jumlah yang kurang lebih sama. Kuartil pertama atau kuartil bawah yaitu Q1 merupakan bagian nilai tengah antara nilai terkecil dan median dari kelompok data. Pertama-tama saya akan menjelaskan contoh soal persentil. Dari data 12, 14, 12, 14, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 17, 18, 18, 19, tentukan nilai persentil ke-40. Pertama-tama kita hitung dulu banyaknya jumlah data. Itu ada 14 jumlah datanya. Setelah itu kita urutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Rumus mencari persentil itu PI sama dengan I kali N tambah 1/100. PI, I-nya itu ke-40, P ke-40 sama dengan I yaitu 40 dikali N-nya itu jumlah datanya itu ada 14 ditambah 1/100 sama dengan 40 kali 14 tambah 1, 15/100. Itu hasilnya 6. 6 ini belum hasilnya, jadi 6 ini urutan ke-6 dari data yang sudah diurutkan, yaitu yang ke-6 itu 8, 9, 12, 12, 13, 14, 14. Jadi letaknya itu udah di 14, jadi P40 itu sama dengan 14. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal dari desil. Dari data berikut, tentukan nilai D5. Pertama-tama itu kita urutkan terlebih dahulu datanya dari yang terkecil ke yang terbesar. Kebetulan data yang ini sudah urut dari terkecil ke yang terbesar. Selanjutnya kita cari jumlah datanya. Jumlah datanya ini ada 15. Rumus mencari desil itu DI sama dengan I kali N tambah 1/10. DI yaitu I-nya itu 5, N tambah 1, N-nya itu jumlah datanya itu ada 15 tadi, tambah 1/10. Hasilnya itu 8. Jadi 8 ini belum hasilnya. 8 ini adalah letak dari data tersebut, letak yang ke-8. Jadi sesuai yang udah aku tulisin, letak ke-8 ini berada di angka 5. Jadi nilai dari D5 itu sama dengan 5. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal kuartil dari data berikut ini. Pertama-tama kita urutkan dulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Lalu kita cari nilai tengahnya untuk Q2. Jadi Q2-nya ini berada di angka 5 ini, sudah pas di tengah-tengah, di sebelah kanan ada 4, di sebelah kirinya ada 4. Selanjutnya kita cari Q1. Q1-nya ini berada di 3,5, karena 5 ke angka 2-nya ini genap. Jadi kita bagi 2 terlebih dahulu, 3 tambah 5 dibagi 2 aja itu. Jadi Q1-nya itu 4. Selanjutnya Q3 ini 7 tambah 7 dibagi 2 yaitu 7 hasilnya. Jadi Q1 itu 4, Q2 itu ada 5, Q3-nya itu 7. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Halo, saya Rose akan melanjutkan penjelasan materi yang berikutnya. Materi selanjutnya adalah jangkauan persentil. Jangkauan persentil adalah selisih antara persentil ke-90 dengan persentil ke-10 dalam sebuah data. Berikut contoh soalnya. Nah, untuk mencari jangkauan persentil, kita harus mencari persentil 10 dan persentil 90. Untuk mencari persentil 10, rumusnya adalah 10 dikali banyaknya data ditambah 1/100, yang akhirnya menjadi 1,1. Dan 1,1 itu tidak habis hasilnya, oleh sebab itu kita akumulasikan kembali menjadi P10 sama dengan X pertama ditambah 0,1 dikali dengan X yang kedua dikurangin X yang pertama, dan hasilnya adalah P10 sama dengan 2. Lalu untuk P90 sama dengan yang P10, hasilnya kita mendapatkan 8. Setelah itu kita tinggal mencari jangkauan persentilnya, yaitu P90 dikurangi P10 yang hasilnya akan menjadi 6. Materi selanjutnya yaitu jangkauan kuartil. Jangkauan kuartil adalah selisih antara kuartil atas yaitu kuartil 3 dengan kuartil bawah atau kuartil 1.
Berikut contoh soalnya. Nah, bila kita mendapatkan data yang jumlahnya itu 10, untuk mencari kuartil yang pertama, kita tinggal mencari data yang di urutan ketiga dan mendapatkan hasilnya itu 3, dan untuk di kuartil 2, tinggal urutan yang ke-6 dikurangi urutan yang ke-5 dibagi 2 dan hasilnya 5, dan yang terakhir adalah untuk kuartil yang ketiga urutan yang ke-8 yaitu 7, dan tinggal kita akumulasikan yaitu kuartil yang ketiga dikurangin kuartil pertama yaitu 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Materi selanjutnya adalah MEAN. MEAN biasa kita sebut sebagai rata-rata. MEAN atau rata-rata dapat diartikan sebagai wakil dari kumpulan sebuah data. Berikut contoh soal MEAN dari data kelompok. Sebuah sekolah SD melakukan survei tinggi badan dan didapatkan data seperti berikut. Yang pertama, tinggi 100 sampai 110 cm ada 12 orang. Yang kedua, tinggi 120 sampai 130 cm ada 18 orang, dan tinggi 140 sampai 150 cm ada 10 orang. Nah, rumus untuk mencari median dari data kelompok adalah tepi bawah kelas ditambah dengan setengah jumlahnya banyak data dikurangi frekuensi atau jumlah frekuensi sebelumnya dikali interval atau panjang kelas dibagi banyaknya data, dan dapat ditemukan 119,5 ditambah 20 dikurangi 12 dikali 11 per 40 yang akan menjadi hasilnya 119,5 ditambah 2,2 yang hasilnya menjadi 121,7. Sekian penjelasan materi dari saya, semoga bermanfaat. Jadi di sini saya akan menjelaskan median. Nah, rumus median itu adalah TB atau tepi bawah ditambah jumlah frekuensi dikurang frekuensi kumulatif per frekuensi kelas median dikali panjang kelas. Nah, pertama-tama itu kita harus mencari frekuensi kumulatifnya. Caranya itu adalah di sini 12 kita masukin, lalu 12 ditambah 18 sama dengan 30, dan 30 ditambah 10 sama dengan 40. Ini kita udah dapat frekuensi kumulatifnya. Selanjutnya kita akan cari interval kelasnya. Caranya itu adalah rumusnya 1/2 dikali N. N itu adalah jumlah frekuensi. Nah, 1/2. Di sini N-nya itu adalah jumlah frekuensi, berarti kan semuanya frekuensinya itu dijumlah dong. Nah, 12 ditambah 18 sama dengan 30. 30 ditambah 10 sama dengan 40. Berarti di sini jumlah frekuensinya itu adalah 40. Nah, ini dibagi sama dengan 20. Lalu kita mencari TB atau tepi bawah. Cara mencari tepi bawah itu adalah di sini interval kelasnya itu adalah 20. Nah, di sini data yang ada di 20 itu ada di 30. Kenapa? Karena semua data dari data ke-13 sampai ke-30 itu ada di frekuensi kumulatif yang di 30. Nah, frekuensinya itu adalah yang 120. Berarti di sini 120 rumusnya itu adalah dikurang 0,5. 120 dikurang 0,5 sama dengan 119,5. Selanjutnya kita akan mencari frekuensi kumulatifnya. Di sini FK. Berarti frekuensi kumulatifnya itu adalah yang sebelum frekuensi median. Berarti sebelumnya itu adalah sebelum 30 itu adalah 12. Berarti di sini frekuensinya itu adalah 12, frekuensi kumulatifnya. Nah, selanjutnya itu adalah P. P atau panjang kelas itu adalah dari 110 dikurang 100 ditambah 1. 10 ditambah 1 sama dengan 11. Berarti sini panjang kelasnya itu adalah 11. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus. TB di sini tepi bawahnya ada 119,5 ditambah buka kurung. Sini adalah 20, masukin aja. Dikurang frekuensi kumulatifnya berapa? 12 per frekuensi kelasnya itu adalah 18 dikali panjangnya itu adalah 11 sama dengan
119,5 ditambah 20 kurang 12 sama dengan 8 per 18 dikali 11 sama dengan 119,5 ditambah 8 kali 11 sama dengan 88 per 18. 119,5 ditambah 88 per 18 itu adalah 4,9. Jadi 119,5 ditambah 4,9 itu adalah 124,4. Jadi median dari data tersebut itu adalah, dari data kelompok tersebut adalah 124,4. Sekarang adalah yang terakhir, yaitu persentil. Nah, rumus dari persentil itu adalah tepi bawah ditambah, di sini persentilnya yang dicari itu adalah 35. Jadi 35 per 100 dikali jumlah frekuensi dikurang frekuensi kumulatif per frekuensi persentil dikali panjang kelas. Di sini pertama-tama kita cari letak persentil 35. Caranya itu adalah 35 per 100 dikali, di sini jumlah frekuensinya itu adalah 40. Coret dengan 35 dikali 4 itu adalah 140. Terus 40 dibagi 10 adalah 14. Nah, selanjutnya kita cari tepi bawah. Seperti yang tadi, di sini yang masuk ke 14 itu adalah 30. Berarti di sini 18. Berarti di sini 120. 120 dikurang 0,5 sama dengan 119,5. Selanjutnya kita cari frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatifnya itu berarti di sini yang sebelum, frekuensi kumulatif sebelum frekuensi mediannya. Berarti adalah di sini ini 12. Nih, kita masukkan 12. Lalu frekuensi persentilnya itu adalah di sini 12. Berarti di sini adalah 30. Frekuensinya itu adalah 18. Nah, untuk panjang kelasnya itu sama, semuanya itu adalah 11. Nah, di sini kita tinggal masukin aja ke rumusnya. Tapi bawahnya itu adalah 119,5 ditambah di sini nih 35 per 100 dikali 40 dikurang FK-nya adalah 12 per, di sini frekuensi persentilnya itu adalah 18 dikali 11 panjangnya. Selanjutnya di sini sama dengan 119,5 ditambah di sini tadi adalah 14, berarti 14 kurang 12 per 18 dikali 11 sama dengan 119,5 ditambah 14 kurang 12 sama dengan 2 per 18 dikali 11. 119,5 ditambah 22 per 18 sama dengan, di sini 119,5 ditambah 22 per 18 itu adalah 1,2. Berarti 119,5 ditambah 1,2 itu adalah 120,2.
Jadi persentil dari data kelompok tersebut adalah 120,7. Terima kasih. Halo, saya Sakila Diasa Fitri dari kelas 11 BDP 1 nomor absen 29. Saya akan menjelaskan kuartil data kelompok, desil data kelompok, jangkauan angka kuartil, dan jangkauan persentil. Di sini saya mau bahas desil data kelompok. Di sini ada berat badan, frekuensi 41 sampai 45 frekuensinya 3, 46 sampai 50 frekuensinya 6, berat badan 51 sampai 55 frekuensinya 16, berat badan 56 sampai 60 frekuensinya 8, berat badan 61 sampai 45 frekuensinya 7. Berdasarkan data yang disajikan, tentukan desil ke-5. Pembahasan ini desil yang mau kita bahas kan desil ke-5. Jadi 5 ditambah jumlah dari frekuensinya ini ada 40 dibagi 10, itu rumusnya ya, jadi 20. Nah yang ini kita mau ke tepi bawah kelas desil, yaitu 51 dikurang 0,5, yaitu 50,5. Terus di sini ada lebar kelas yaitu 5. Nah ini frekuensi kumulatif 6 tambah 3 sama dengan 9. Yang ini F sama dengan 16. Kita masukin rumusnya, D1 sama dengan B tambah I sama dengan ini. Masukin angkanya 50,5 tambah 5 dikali 20 min 9 per 16. Yaitu 50,5 ditambah 5 dikali 0,6875. 50,5 ditambah 3,4375 sama dengan 53,9375. Jadi desil ini adalah 54 ya. Di sini ada kuartil data kelompok, yaitu kayak penjualan motor. 8 sampai 10 frekuensinya ini. Lalu kita ke frekuensi kumulatif. Ini 2 tambah 4 6. 6 tambah 6 12, 12 tambah 4 16, 16 tambah 3 19, 19 tambah 1 20. Kita akan cari Q2. Di sini ini kuartil yang mau kita cari itu Q2. Ini besarnya 13, frekuensinya 6, frekuensi yang biasa kelasnya 6, intervalnya 3, kuartilnya 2, dan jumlah banyaknya ini ada 20. Kita masukin rumusnya, Q2 sama dengan B1 tambah KN per 4 min CFB dibagi VQ. Di sini kita masukin angkanya, 13 tambah 2 dikali 20 dibagi 4 sama dikurang 6 dibagi 6 dikali 3. Q2 sama dengan 13 tambah 10 min 6 bagi 6 dikali 3. Q2 sama dengan 13 ditambah 4 per 6 dikali 3. Q2 13 tambah 2. Q2 nya jadi 15. Di sini akan bahas jangkauan antar kuartil. Ini di sini ada disajiin data berat dan banyak siswa. 40 sampai 40 kg itu 5, 45 sampai 49 itu banyak siswanya 18, 50 sampai 54 itu 42, 55 sampai 59 banyak siswanya 20, berat 60 sampai 64 itu banyak siswanya 9, berat 65 sampai 69 itu ada 6. Nah, di sini kita harus nyari kuartilnya dulu. Kuartil pertama itu ditemuinya 49,7, kuartil keduanya 52,7, dan kuartil tiganya 57. Nah, jangkauan antar kuartil ini itu rumusnya Q3 dikurang Q1, yaitu 57 dikurang 49,7, jadinya 7,3. Kita akan bahas lanjut ke jangkauan persentil. Di sini ada data dan frekuensinya. 41 min 45 frekuensinya 3, 46 sampai 50 frekuensinya 6, 51
sampai 55 frekuensinya 10, 56 sampai 60 frekuensinya 12, data dari 61 sampai 65 5, 66 min 70 sampai 4. Kita cari persentil ke 25. Ini jumlah n-nya ini ada 40. Nah, ini kita masukin rumusnya ya kayak tadi. P1 sama dengan B tambah I IN per 100 min F bagi F. Di sini I kali N per 100-nya ini ada 10, B-nya 50,5, I-nya 5, F-nya 6 tambah 3 sama dengan 9, F sama dengan 10. P25 sama dengan 50,5 ditambah 5, buka kurung 10 min 9 bagi 10. P25 sama dengan 50,5 tambah 0,5 sama dengan 51.